نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan siang hari ini Allah beri kita nikmat untuk bisa hadir di agenda kita. Insya Allah dalam beberapa saat ke depan kita akan mengikuti sebuah acara yaitu silaturahmi daring Komunitas Keluarga Muslim Tazkiyatun Nafs nomor 2 dengan tema penyucian jiwa bekal kehidupan abadi. Insya Allah bersama Ustadz Umar Mita LC. Salawat serta salam serta kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah dan uswatun hasanah bagi kita semua. Sebelum kita memulai agenda kajian kita pada siang hari ini, mari kita awali lebih dahulu dengan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan barokah dari Allah. Untuk itu kita awali dengan meluruskan niatan kita dan kemudian kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami akan menyampaikan berkaitan dengan tata tertib selama kajian ini. Mohon bisa diperhatikan baik-baik secara lebih mendetail agar agenda kita bisa berjalan dengan optimal. Di antaranya yang pertama adalah niat yang ikhlas untuk mencari ilmu atau thalabul ilmi karena Allah Ta'ala. Jangan sampai amalan kita menjadi sia-sia karena niat yang salah. Yang berikutnya adalah berpakaian dan bersikap yang sopan sebagai menghadiri kajian offline pada umumnya. Karena tentu saja kita berharap mendapatkan barokah dari majelis ini. Yang ketiga tentu saja adalah menjaga adab-adab majelis. Silakan hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang bisa merusak konsentrasi, merusak fokus kita, tolong dikesampingkan. Yang keempat adalah harap kepada peserta untuk mematikan audio mic dan kamera videonya. Jangan sampai dengan menyalanya mic atau video Anda mengganggu kekhusyuan anggota atau peserta yang lain. Yang kelima, jika akan keluar dari Zoom, maka silakan kembali lagi dengan link yang sudah kami berikan. Yang keenam, dilarang untuk merekam selama acara ini berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah segala pertanyaan bisa diajukan melalui fitur chat. Fitur chat ini akan dibuka 15 menit menjelang sesi tanya jawab. Jadi insya Allah nanti ketika fitur chat kami aktifkan, silahkan menuliskan, menyampaikan chat melalui yang sudah disediakan itu. Yang kedelapan, diharapkan bagi para peserta yang memiliki WhatsApp group tetap berada di WhatsApp group karena masih ada sesi-sesi pengumuman dan juga pembagian link rekaman acara ini. Sekali lagi, alhamdulillah, semoga kita berjalan lancar. Kemudian alhamdulillah acara ini berlangsung karena dukungan para sponsor yang sudah menguatkan membantu kita selama ini. Di antaranya adalah Mayuren Shop, makanan enak, lezat, berkualitas. Kopi Hati, beda rasa yang menyatukan rasa. Haura Mom and Baby Spa, perawatan ibu dan anak berbasis kesehatan. Ame, refresh your happiness. Nana Baby Carrier, eratkan jalinan, lindungi masa depan. Dan juga sponsor pendukung lainnya yang juga akan kami sebutkan, di antaranya adalah Buku Bocah, House of Telang, Bakpia Joko Karyan, Nano Arsitek, Ngecraft by Masfa, dan juga Alamo Kids. Terima kasih juga kami sampaikan kepada sponsor-sponsor pendukung lainnya yang telah mengikuti proses untuk menjadi pendukung acara ini. Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan lebih detail tentang KKM. KKM atau Komunitas Keluarga Muslim atau yang disingkat di sini sudah sampaikan sebelumnya ya, KKM adalah wadah. Untuk siapa? Untuk keluarga Muslim untuk saling mengeratkan ukhuwah Islamiyah.
dan diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran keluarga muslim untuk menerapkan ajaran Islam yang kafah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan dan bermasyarakat. Nah, alhamdulillah KKM atau keluarga muslim di sini memiliki beberapa sosial media yang bisa diikuti lebih jauh. Silahkan follow atau kemudian subscribe, dan juga kita bisa friend atau berteman di sosial media yang sudah kami tayangkan ini. Selain hal-hal ini, kami juga ingin menunjukkan beberapa hal yang sudah bisa dilakukan oleh KKM selama ini dalam kegiatan-kegiatannya. Program-program yang berjalan, alhamdulillah, sudah bisa berlangsung, dan ini beberapa contoh di antara program yang dilakukan oleh KKM. Ada begitu banyak kegiatan program KKM yang sudah berjalan, termasuk kegiatan-kegiatan pembelajaran lain-lainnya atau daring. Ini di antara kegiatan daring maupun kegiatan-kegiatan offline. Nah, kegiatan offline atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, alhamdulillah berjalan dengan baik, dan insya Allah untuk selanjutnya akan terus berjalan sesuai dengan yang kami programkan. Selanjutnya kita akan bersiap menuju kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar Mita. Namun sebelumnya kami akan sampaikan lebih jauh berkaitan dengan CV atau biodata. Dalam hal ini beliau Ustadz Umar Mita. Pribadi beliau, biodata beliau, insya Allah akan kami sampaikan lebih lanjut, lebih detailnya. Beberapa hal tentang Ustadz Umar Mita di sini insya Allah juga bisa diperhatikan di tayangan atau di slide. Beberapa hal tentang beliau yang di sini akan kami sampaikan, di antaranya nama beliau Abu Basam Umar Mita LC. Beliau lahir di Kota Kudus tanggal 14 Mei 1979. Beliau adalah ayah dari 7 orang anak, dan beliau telah menamatkan pendidikan di Universitas Islam Muhammad bin Saud, Lipia, Jakarta, tahun 2008. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa kesibukan bersama dengan rekan-rekan beliau di sebuah yayasan yang didirikan oleh beliau. Yayasan itu bernama Yayasan Syamila Ilmu Indonesia. Bagi yang belum tahu tentang yayasan atau lembaga ini, Syamila Ilmu Indonesia ini adalah sebuah yayasan dakwah yang dibentuk oleh beliau dengan tujuan menyampaikan dakwah secara utuh. Tagline lembaga ini adalah menyampaikan kebenaran, merangkai persaudaraan. Selain yayasan ini, beliau juga adalah seorang pembina di Ma'had IT An'amta Syamila. Ma'had ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang berbasis IT atau ilmu teknologi dan Al-Quran. Tujuannya mencetak santri yang ahli IT yang bertauhid lurus, menjalankan dan mencari sunnah, serta siap terjun dalam dunia dakwah. Bagi para peserta yang belum mengetahui karya tulis beliau, bisa menyimak lebih lanjut hasil karya beliau, diantaranya di buku yang berjudul Hikmah Dua Umar, kemudian ada Golden Ways to Jannah, ada juga A Letter to Allah, The Day After You Die, dan Ta'aruf Ilmu. Ini beberapa hal tentang beliau yang bisa disimak oleh peserta, dan insya Allah kita menantikan hadir beliau bersama kita di room ini. Sembari menanti kehadiran beliau, kita akan menyimak lebih dahulu tayangan yang insya Allah akan mengingatkan bahwasannya sebelum agenda
Sildar Taskenhaus nomor 2 ini telah dilakukan Sildar Taskenhaus yang pertama ya. Nah, yang akan kita laksanakan hari ini merupakan kelanjutan dari Sildar Taskenhaus nomor 1 di bulan Agustus 2021. Bahasannya yang pertama adalah tentang arti penting Tazkiyatun Nafs bagi seorang muslim. Insya Allah di pembahasan Tazkiyatun Nafs nomor 2 ini kita akan membahas lebih lanjut tentang racun-racun hati, indikasi hati yang sehat dan sakit, dan juga termasuk cara membersihkan kotoran di hati dan gizi yang dapat menghidupkan hati. Karena beberapa kondisi, Ustadz Umar Mita masih dalam perjalanan, insya Allah akan segera bergabung. Sementara itu, mari kita simak tayangan yang bisa kita ketahui dari Sildar sebelumnya, insya Allah sebagai penguat bagi yang sudah mengikuti dan bagi penambah wawasan, kepahaman bagi yang belum. Disitulah kita paham, hati kita ini juga harus kita evaluasi. Sudahkah kita melihat orang lain dengan kondisi yang baik? Sudahkah kita berprasangka yang baik kepada orang? Sudahkah kita merasa bahwasanya orang itu lebih baik daripada kita? Sudahkah kita merasa rendah dan merasa berdosa di hadapan Allah? Apakah itu sudah kita kerjakan ataukah belum? Ataukah itu merupakan pekerjaan yang selalu kita akhirkan dan kita tempatkan paling buncit dalam pekerjaan kita beribadah kepada Allah? Karena itu akan menentukan bagaimana karir kita di surga itu, bagaimana kondisi hati kita. Lalu kemudian Allah itu sampai bersumpah memberikan keberuntungan siapapun kepada mereka yang tidak pernah letih untuk membersihkan hati mereka. Dengan perkara-perkara besar yang Allah berikan kemuliaan dan keutamaan bagi mereka yang hatinya bersih. Karena yang Allah cari bukan hanya yang banyak sholatnya, yang Allah cari bukan hanya yang banyak puasanya, yang Allah cari bukan hanya mereka yang banyak tawafnya. Tapi yang Allah cari adalah mereka yang paling bersih hatinya. Ketika mereka senantiasa sadar bagaimana mengkondisikan hatinya supaya tidak terjerumus kepada perkara yang dibenci oleh Allah. Ketika mereka tidak pernah letih dan lelah. Bagaimana mensucikan jiwa mereka di hadapan Allah. Inilah persoalan hati. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya. Tapi sesungguhnya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu adalah karena apa yang ada pada hatinya, yang bersih kepada Allah dan bersih kepada makhluk. Kenyataan yang ironis hari ini adalah banyak penuntut ilmu tetapi mereka tidak pernah menyelesaikan PR pada hatinya. Sehingga ketika mereka menuntut ilmu, akhirnya setiap ilmu yang mereka dapatkan menjadikan mereka menjadi sombong, menjadikan mereka menjadi orang yang gampang menghujat, menjadikan mereka gampang untuk merusak apapun yang ada di hadapannya. Karena salah satu sebabnya ketika mereka tidak menyelesaikan PR pada hatinya sembari mereka menuntut ilmu. Kenyataan yang ironis hari ini adalah banyak penuntut ilmu tetapi mereka tidak pernah menyelesaikan PR pada hatinya. Sehingga ketika mereka menuntut ilmu, akhirnya setiap ilmu yang mereka dapatkan menjadikan mereka menjadi sombong, menjadikan mereka menjadi orang yang gampang menghujat, menjadikan mereka gampang untuk merusak apapun yang ada di hadapannya. Karena salah satu sebabnya ketika mereka tidak menyelesaikan PR pada hatinya sembari mereka menuntut ilmu.
sekali lagi kami haturkan kepada para peserta kajian ini. Mohon maaf karena kendala teknis. Ustadz Umar Mita masih dalam proses bergabung dengan kita di Zoom Room ini. Dan insya Allah kita menantikan beliau segera bisa hadir bersama kita. Insya Allah selain berkaitan dengan kajian ini, kami juga ingin menyampaikan bahwasannya dalam acara ini insya Allah akan diselenggarakan beberapa aktivitas atau kegiatan penunjang. Di antaranya adalah lomba resume. Untuk para peserta sekali lagi akan mendapatkan gift yang menarik, baik itu kepada penanya terbaik, pemenang lomba resume, dan juga pemenang lomba e-poster. Untuk lebih lanjut, kami akan sampaikan berkaitan dengan beberapa ketentuan tentang lomba resume yang ada. Lomba resume ini diharapkan kepada rekan-rekan peserta membuat resume dengan format PDF atau dokumen. Resume nanti akan dikumpulkan ke admin grup paling lambat hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 jam 6 sore. Nah, nanti akan dipilih 3 resume terbaik. Pemenang akan diumumkan melalui WhatsApp grup peserta pada hari Jumat 10 Juni 2022 jam 3 sore. Semoga dengan ini bisa menguatkan motivasi ya, bukan menjadi satu-satunya motivasi atau alasan. Karena tadi di awal sudah dikuatkan, sudah diingatkan, kita mengikuti proses ini lillahi ta'ala insya Allah. Namun sebagai bagian dari berlomba-lomba dalam kebaikan, semoga lomba ini bisa memantapkan dan semakin menambah pemahaman kita insya Allah. Selain lomba resume, kami juga akan melakukan giveaway e-poster. Nah, dengan cara apa? Ketentuannya peserta bisa membuat dalam hal ini e-poster yang berisikan quote atau penggalan kalimat-kalimat menarik dari perkataan Ustadz Abu Hasan Umar Mita LC saat kajian atau hikmah yang didapat saat kajian Tazkiyatun Nafs nomor 2 ini. Kemudian ada beberapa ketentuan lain, diantaranya adalah dilarang menggunakan gambar makhluk bernyawa. Yang ketiga, posting di Instagram dengan tag IG KKM @komunitas.keluarga.muslim, lalu beri tagar #giveaway TN2KKM. Batas maksimal di hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 6 sore. Nah, akan dipilih 3 e-poster terbaik dan pemenang akan diumumkan di WhatsApp grup peserta pada hari Jumat 10 Juni 2022 pukul 3 sore. Itu di antara lomba yang akan diadakan berkaitan dengan acara ini. Dan insya Allah, semoga dalam kegiatan kita selanjutnya, kita akan mencoba untuk mencermati poin-poin yang akan disampaikan insya Allah oleh Ustadz Umar Mita. Dan pada kesempatan ini, kita berharap beliau bisa segera bergabung. Dan untuk peserta, silahkan menyiapkan alat tulis, menyiapkan laptop untuk membuka bagian Word, sehingga ketika ada quote yang menarik, ada materi yang perlu dicatat, bisa dicatat dengan segera. Ingat perkataan Imam Syafi'i, ilmu adalah hewan buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Sungguh bodoh orang yang menangkap hewan buruan tetapi tidak mengikatnya. Maka sekali lagi kami berikan kesempatan untuk para peserta bersiap-siap mengambil alat tulis atau menggunakan media yang ada untuk mencatat, untuk kemudian menuliskan poin-poin penting yang akan disampaikan di kajian ini. Pun demikian, bagi para peserta yang ketinggalan atau ingin mengecek lebih lanjut
insya Allah juga terdapat notulensi. Tazkiyatun Nafs yang sesi pertama belum mengikuti, bisa dibaca di file berikut yang akan di-share melalui chat, maupun bisa cek di kanal YouTube Komunitas Keluarga Muslim Yogyakarta. Nah, harapannya kita bisa semakin menambah ilmu kita dan juga memperoleh silaturahim, ukhuwah di antara keluarga Muslim yang ada di Jogja khususnya, bahkan di luar Jogja, insya Allah. Sekali lagi, silahkan bagi para peserta yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang materi Tazkiyatun Nafs yang pertama, bisa download dan bisa dicermati lebih lanjut. Alhamdulillah Ustadz, bisa dinyalakan mikrofonnya? Belum nyala ya? Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhil Karim. Iya, alhamdulillah ini sudah dinanti-nanti oleh para peserta dan Ustadz Umar sudah bisa hadir bersama kita. Insya Allah kita akan simak kajian Tazkiyatun Nafs nomor 2 yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar Mita LC. Untuk itu kepada Ustadz Umar kami hadirkan. Jazakallah khair. Sebelumnya saya meminta maaf yang besar ya Akhil Karim dan kepada seluruh para penuntut ilmu. Hari ini merupakan hari kunjungan ke pondok pesantren anak saya yang kedua. Tadi saya ke pondok pesantren dulu. Kemudian sudah direncanakan tadi jam 1 sampai di rumah. Sebenarnya on schedule-nya memang begitu. Qadarullah di tengah perjalanan di tol saya berjumpa dengan seseorang yang saya kenal, seorang ustadz yang beliau lagi mendapatkan musibah, ban mobilnya pecah dan qadarullah saya pas lewat. Jadi akhirnya berhenti sejenak mengantar beliau. Jadi akhirnya sempat agak terlambat dalam perjalanan menuju ke studio Rumah Dakwah Syamilah. Semoga seluruh para penuntut ilmu atas kesabaran yang dimiliki dan tentunya moderator tadi sudah sangat mengapresiasi bagaimana memperpanjang waktu sampai saya datang. Jazakumullah khair, terima kasih banyak atas semua usahanya dan tentunya terima kasih yang banyak jazakumullah khair atas seluruh kelapangan hatinya ketika idealnya waktu tidak mampu kita capai sebagaimana yang ditentukan jam 1. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Tuh. Amin. Sekarang mari kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh panitia, kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita afiah. Karena salah satu di antara puncak kebaikan ketika kita mendapatkan afiah. Orang yang mendapatkan afiah, maka dia dibebaskan dari mara bahaya, dibebaskan dari segala macam penyakit yang mampu menjadi terjalnya kehidupan dia. Ketika dia diberikan afiah, maka Allah akan berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepadanya rasa keamanan pada setiap jalan kehidupan yang dia lewati. Semoga Allah memberikan afiah pada jalan kehidupan kita dan semoga Allah senantiasa menjaga afiah dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi harapan kita di dalam kita memohon kepada Allah. Alhamdulillah tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa di Taman Ilmu, di Taman Surga. Tentunya sebuah harapan dan asa kita miliki. Semoga setiap ilmu dan setiap nasihat yang kita jumpai di dalam kitabullah dan kita jumpai di dalam as-sunnah memberikan energi, memberikan booster pada keimanan kita. Karena berjalan menuju kepada Allah harus terus mendapatkan booster dan mendapatkan energi untuk menopang dan membackup perjalanan panjang kita menuju kepada rahmatnya Allah dan ridhanya Allah. Sesungguhnya di dalam perjalanan ini kita mengenal adanya futur. Di dalam perjalanan ini kita mengenal masa-masa turun semangat.
Di dalam perjalanan ini terkadang kita terkena dampak dari maksiat yang kita lakukan, yang terkadang menyebabkan lambatnya perjalanan kita setelah mendapatkan sapaan itu semuanya, dan terkadang mengganggu tujuan kita ketika kita ingin mendapatkan dan meraih ridho dan cintanya Allah. Futur itu mengurangi kuantitas dan kualitas ibadah kita. Tersapa dengan berbagai macam hal yang mengganggu bisa mengurangi bagaimana tujuan kita ingin mendapatkan rahmat dan cintanya Allah. Maka ilmu apabila kita peroleh dan ilmu apabila kita ikhtiarkan bisa menjadi booster, bisa menjadi energi supaya yang futur kembali semangat, supaya yang tersapa dengan berbagai macam hal yang tidak pernah dia sangka dan tidak pernah dia duga, dia mampu mendapatkan kekuatan dari pertolongan ketika melewati semua ujian itu. Dan itu didasarkan kepada ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Makanya tidak mengherankan para orang solih kalau mereka sudah merasa ada yang bermasalah pada keimanan mereka, tidak ada yang mereka lakukan bergegas. Mereka cepat-cepat bergegas menuju kepada taman ilmu. Mereka duduk, mereka istirahatkan hati mereka istirahatkan jiwa mereka, supaya mendapatkan nasihat-nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana nasihat itu air hujan, membasahi yang kering, menghidupkan yang mati pada kehidupan yang dilewati. Dengan kita datang pada teras ilmu, dengan datang ke taman surga, berarti kita mengistirahatkan hati kita, dan hati kita istirahat di hotel terbaik. Hotel terbaik hati kita, hotel terbaik bagi jiwa kita, yaitu adalah taman-taman ilmu. Karena semua nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah sebuah nasihat yang tidak ada motif apapun kecuali adalah kebaikan yang berpulang kepada saya dan berpulang kepada kita selaku penuntut ilmu. Inilah yang menjadikan para ulama, salah satunya Imam Ibnu Rajab berkata, kebutuhan manusia kepada ilmu jauh lebih besar, sama besarnya sebagaimana kebutuhan manusia terhadap tarikan nafas. Kalau tarikan nafas berarti paling lama kita bisa menahan nafas kita dan tidak menarik oksigen itu ya 5-10 menit. Makanya ada banyak kejadian orang yang kehabisan nafas dan menyebabkan kematian. Karena butuhnya kita kepada nafas itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Dan para ulama mereka mendeskripsikan bahwasanya hajat kita, kebutuhan kita kepada ilmu, maka kebutuhan lebih dari sekedar primer. Untuk terus memperbarui kehidupan kita, memperbarui booster kita, menambah energi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan kita menuju kepada Allah. Jalan ini ada sapaan dari bisikan setan, ada dosa yang mengakibatkan lemahnya kekuatan kita. Ada musibah yang menjadikan kita lunglai. Ada satu kondisi yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Dan itu pasti kita akan jumpai. Energinya, kekuatannya berpulang kepada mereka yang duduk, jujur meletakkan hatinya, mengistirahatkan jiwanya untuk mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadi harapan kita. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi muslim yang senantiasa suka untuk datang di majelis ilmu. Supaya yang lemah kembali kuat, supaya yang jauh menjadi dekat, supaya yang lunglai menjadi tegar, supaya yang futur menjadi beriman kembali yang kuat kepada Allah. Itulah salah satu nikmat yang senantiasa kita syukuri sebagai seorang mukmin ketika kita telah diberikan kenikmatan ilmu pada perjalanan kita menuju kepada rahmat dan menuju kepada cintanya Allah yang kita harapkan bisa kita dapatkan. Dan semoga harapan cinta kita ini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan ketika kita berusaha dengan usaha yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini, kalau tidak salah ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Pertemuan yang pertama kita selenggarakan sudah sangat cukup lama, kalau tidak salah jauh sebelum Ramadan. Kita mengadakan sebuah kajian dan sebuah nasihat yang kita gali, yang kita kaji, lalu kita selami bersama-sama tentang masalah tazkiyatun nafas. Tentunya kita paham betul bahwasanya tazkiyatun nafas itu merupakan salah satu di antara sebuah materi yang penting pada kehidupan kita. Dan ini merupakan salah satu materi yang hari ini banyak dilalaikan dan banyak dilupakan oleh manusia, yaitu adalah materi tentang tazkiyatun nafas, penyucian hati dan penyucian jiwa.
Padahal kita sepakat bahwasanya tidak ada organ tubuh yang paling disorot oleh Allah dalam kehidupan kita kecuali adalah hati kita, kecuali adalah jiwa kita. Karena Allah menyorot hati kita, menyorot jiwa kita setiap waktunya, dan hati kita dijadikan spotlight oleh Allah dalam setiap urusan yang kita lewati. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha la yangduru ila suwarikum wala yangduru ila ajsadikum walaki yangduru ila qulubikum. Makanya dalam salah satu sabda yang sahih, Nabi SAW berkata, Allah itu tidak ada hajat melihat bagaimana fisikmu, Allah itu tidak ada hajat untuk melihat bagaimana bentuk fisikmu, tetapi Allah itu senantiasa memperhatikan bagaimana kondisi hatimu. Karena ini merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan manusia. Dia mulia dan dia hina berdasarkan apa yang bertengger pada hatinya dan apa yang bertengger pada jiwanya. Makanya inilah yang menjadikan kita juga memahami di sisi yang lain bahwasanya hati, selain dia menjadi salah satu organ tubuh yang paling penting, dan sesungguhnya hati selalu dijadikan spotlight, dilihat oleh Allah setiap waktunya, setiap saatnya. Mulianya kita dan hinanya kita dimulai dari kebaikan dan keburukan hati kita. Di sisi yang lain juga kita mendapati dan kita juga menjumpai bahwasanya ibadah itu ada dua. Ada ibadah zahir, kata Syekh Shalih Fauzan, ada ibadah zahir, ada ibadah hati. Ibadah zahir dan ibadah hati sama-sama menjadi bekal kita menuju kepada ridhanya Allah. Tapi kalau disandingkan bersama antara ibadah zahir dan ibadah hati, tidak ada yang paling mulia dan tidak ada yang paling berat ketika ditaruh di dalam mizan, kecuali yang paling berat ketika ditaruh di dalam mizan itu adalah ibadah hati kita. Karena ibadah hati paling besar keridhaan Allah kepada mereka yang senantiasa memiliki hati sesuai dengan kehendaknya Allah dan sesuai dengan kecintaan Allah. Lah manusia dalam persoalan hati, maka sesungguhnya manusia dalam persoalan hati itu maka terbagi menjadi dua. Ada manusia yang mereka penampilan dohirnya bagus, penampilan dohirnya menawan, mempesona. Setiap orang yang melihat, setiap orang yang menjumpai, mereka kagum bagaimana ibadah dohir yang dilakukan oleh orang itu. Sholatnya, rukunya, sujudnya, puasanya, ataupun sedekahnya. Ataupun ketika seringnya dia haji ataupun umroh. Tapi di sisi yang lain, walaupun ibadah dohirnya itu mulia, tetapi dia tidak memiliki amalan hati yang mulia. Ibadah hatinya berantakan, tidak ada keikhlasan, tidak ada keridhaan, tidak ada rasa tawakal, tidak ada rasa cinta kepada saudaranya, tidak ada ridho kepada takdir, tidak ada zuhud, dan sederet amalan hati yang harusnya dia miliki kalau dia menjadi hambanya Allah. Kenapa dia tidak memiliki? Bisa jadi tidak paham referensinya, tidak paham ilmunya, tidak paham betapa pentingnya ibadah hati. Akhirnya terciptalah manusia yang mereka senantiasa luar biasa pada ibadah zahirnya tetapi berantakan pada ibadah hatinya. Ini klasifikasi manusia yang pertama, kata para ulama. Ada yang kedua, ada klasifikasi manusia itu yang mereka itu ibadah zahirnya bagus, ibadah hatinya juga luar biasa bagus. Mereka memiliki sebuah komitmen bagaimana mereka terus menjaga hati mereka. Mereka mengkondisikan hati mereka sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Selain mereka sholat, mereka memperhatikan keikhlasan. Selain mereka sedekah, mereka ridho kepada takdir. Selain mereka puasa, mereka juga memperhatikan kecintaan mereka kepada orang yang beriman dan berusaha untuk tidak menyakiti orang yang beriman. Selain mereka melakukan haji dan umrah, mereka juga menjaga hatinya supaya hati mereka selalu bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan sederet amalan hati yang dilakukan oleh mereka. Maka inilah klasifikasi manusia dalam pusaran amalan hati. Tentunya kita tidak ingin menjadi kelompok yang pertama, hanya memperhatikan amalan zahir, tetapi kita tidak peduli dengan amalan hati. Kita tentunya ingin menjadi orang yang senantiasa memperhatikan amalan hati kita. Karena sekali lagi amalan hati merupakan salah satu aspek terpenting manusia dinilai oleh Allah, bagaimana kondisi hatinya dan bagaimana kondisi jiwanya. Ada sebuah catatan, bahwasanya orang yang ahli ibadah belum tentu diiringi dengan sebuah komitmen terjaganya hatinya dan bersihnya hati dia. Itu belum tentu. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu mengatakan dalam salah satu tulisan beliau
Beliau pernah menjumpai ada seorang laki-laki yang selalu hadir di shaf yang pertama ketika dia melaksanakan sholat di masjid dan tidak pernah luput dari shaf yang pertama. Selalu dia sholat pada shaf yang pertama. Tapi Masya Allah ya, ketika dia sedang mendapatkan ujian, anaknya meninggal dunia, maka dia protes kepada Allah. Dia bertanya kepada Allah, kenapa ujian itu harus dia dapatkan ketika dia merasa sudah beribadah kepada Allah. Baru diberikan oleh Allah ujian, maka dia protes. Protes kepada Allah atas ujian yang dia dapatkan. Maka Imam Ibnu Jauzi ketika mengomentari peristiwa ini, maka beliau berkata, lihatlah ada orang yang beribadah dengan ibadah zahir begitu baik, tapi ternyata belum tentu dia mampu betul-betul melaksanakan komitmen untuk menjaga hatinya pada kebersihan, pada kebeningannya. Ketika dia diuji dengan sebuah irisan takdir yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan, maka kemudian dia marah kepada Allah dan tidak terima dengan irisan takdir yang telah ditakar oleh Allah untuk dirinya. Ini menjadi sebuah perenungan untuk kita. Berarti kalau boleh kita membuat quotes untuk membuat sebuah perenungan untuk saya dan untuk kita semuanya, berarti ada orang yang ibadah zahirnya kayak permata. Ibadah zahirnya kayak permata. Tetapi ternyata ibadah hatinya itu sebagaimana sekeping besi atau potongan besi yang tidak ada harganya. Jadi ada orang yang mereka itu amalan zahirnya kayak emas permata yang tidak ternilai harganya dan membuat orang banyak terpesona. Setiap orang melihat bagaimana ibadah zahirnya. Tapi ibadah hatinya itu justru sebagaimana potongan besi yang apabila potongan besi itu dibawa ke bengkel tidak ada yang memberi harga karena saking tidak berharganya potongan besi itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita tentunya khawatir bahwasanya kita bisa tercipta manusia-manusia yang sudah dikhawatirkan oleh para ulama. Di antara yang dikhawatirkan oleh para ulama yang bisa menimpa kepada siapapun, menimpa kepada saya, menimpa kepada guru, menimpa kepada murid, dan menimpa kepada siapapun, yaitu adalah kriteria manusia yang menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tetapi menjadi walinya setan ketika di tengah kesendirian. Jadi kalau di tengah orang banyak, dia kayak wali Allah. Tapi kalau sudah sendirian, ketika dia betul-betul antara dia dan hatinya, maka dia menjadi walinya setan. Saking berantakan hatinya, saking begitu keruhnya, saking begitu kotornya kondisi hati dia. Sehingga dia sebagaimana walinya setan. Ketika tidak ada satupun manusia yang menjumpai dan melihatnya, dia berkata dan dia berbuat. Ini salah satu kriteria yang harusnya kita sama-sama meraba. Meraba diri saya, meraba diri kalian, semuanya. Bahwasanya terkadang kita ini sadar atau tidak sadar, ini masuk kepada kriteria yang sangat dibenci oleh Allah semacam ini. Tidaklah tercipta sebuah kriteria manusia yang menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi dia menjadi walinya setan di tengah kesepian. Tidaklah tercipta kriteria produk manusia yang semacam ini, kecuali adalah karena dia berantakan masalah hatinya, dia berantakan masalah jiwanya. Ketika dia berantakan hatinya, dia berantakan jiwanya, tidak pernah ada komitmen untuk membersihkan, tidak ada komitmen untuk mensucikan apa yang dia lakukan dan dia kerjakan, maka pada saat itulah terciptalah produk-produk yang mengerikan. Orang itu menjadi walinya Allah kalau sedang bersama orang banyak, tapi kalau sudah sendirian antara dia dan hatinya dan Allah, tampak karakter aslinya dan sifat buruknya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya ada sebuah peringatan keras dari Rasulullah SAW. Ini merupakan dampak dan efek kalau orang tidak memperhatikan masalah tazkiyatun nafas. Yaitu ketika Nabi SAW itu mengatakan ada seseorang yang nanti pada waktu hari kiamat ketika Allah mengumpulkan setiap manusia, ada seseorang ya'ti bihasanatihi misla jabali tihamah. Ada orang yang nanti datang pada waktu hari kiamat, dia membawa amalan kebaikan sebagaimana gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu merupakan salah satu gunung di luar kota Madinah. Gunungnya tinggi. Artinya sebesar itu dan semegah itu amalan kebaikan orang tersebut. Tapi ketika orang itu membawa amalan
Gunung Tihamah sebesar itu, maka ketika dia disidang oleh Allah, antara dia dengan Allah, maka segera Allah menyampaikan, fayaj'alallahu haba'am mansura. Maka seketika Allah kemudian menjadikan amal dia sebagaimana gunung, sebagaimana pasir yang tidak berbekas, pasir kering yang ditiupkan angin. Fayaj'alallahu haba'am mansura. Kering, pasir yang kering yang diterbangkan oleh angin. Ketika para sahabat mendengar sabda ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Sauban radhiyallahu anhu, lalu Sauban radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sifhum lana ya Rasulullah, hatta la nakuna minhum." Ya Rasulullah, sifatilah sifat mereka ya Allah. Sifatilah karakter mereka itu kayak apa ya Rasulullah. Hatta la nakuna minhum, supaya kami tidak termasuk orang yang semacam itu, yang dijadikan amal kami sebesar gunung Tihamah, lalu sekejap dijadikan bagaikan pasir kering yang diterbangkan oleh angin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya mereka itu sama dengan kalian. Innahum yusalluna kama tusallun wa yasumuna kama tasumun. Sesungguhnya mereka itu sama dengan kalian. Kalau kalian sholat, mereka sholat. Kalau kalian puasa, mereka juga puasa. Illa, kecuali satu. Idza khallu bimaharimillah. Kalau mereka sudah sendirian, antara dia dan hatinya di hadapan Allah. Kalau dia sudah sendirian, antara dia dan hatinya di hadapan Allah. Khallu bimaharimillah intahakuha. Kalau dia sudah sendirian antara dirinya di hadapan Allah, lalu di hadapannya ada dosa-dosa dan kemaksiatan, maka pada saat itulah semua dosa-dosa itu dia terjang, dia langgar, dia lakukan dosa itu. Karena dia merasa aman ketika dia sepi di antara manusia. Jadi dia meninggalkan dosa bukan karena Allah sebenarnya, tetapi karena manusia. Maka dia langgar dosa-dosa itu. Kenapa? Khallu, ketika dia merasa kesepi, ketika dia merasa sepi dan tidak ada mata yang melihat apa yang dia lakukan. Maka hadis ini memberikan sebuah warning kepada kita semuanya, bahwasanya kalau kita boleh berkata, siapa sih di antara kita yang tidak melakukan dosa kecuali sembunyi-sembunyi? Hadis ini memberikan warning kepada kita. Inilah pentingnya bagaimana kita merawat hati kita. Siapapun yang mereka merawat hati mereka ketika hati itu dijadikan spotlight oleh Allah, dilihat oleh Allah setiap waktunya, setiap saatnya. Maka inilah yang menjadikan kita dengan hadis ini, kita hadirkan makna ketakutan kita kepada dosa itu supaya amal yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak menjadi sia-sia hilang. Disebabkan karena kita tidak menyadari. Akibat hati yang buruk itu bisa menciptakan karakter manusia yang menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan di tengah kesepian. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita semakin paham betapa semakin hajat kita besar kepada sebuah tazkiyatun nufus dalam perjalanan kita sebagai seorang penuntut kebenaran. Di sisi yang lainnya, sebenarnya kita juga mengerti betul dan mengerti dan memahami bahwasanya para ulama tidak pernah bosan menyampaikan kepada kita bahwasanya amalan yang paling berat itu adalah amalan dari amalan hati kita. Mari kita ulangi kembali. Mungkin saya sudah sampaikan pada pertemuan yang perdana. Bahwasanya pada pertemuan yang perdana saya sudah menyampaikan. Tidak ada perkara yang paling cepat melejitkan bagaimana kebaikan kita di sisi Allah kecuali adalah dengan bermodal pada amalan hati kita. Ya, pada amalan hati kita. Mari kita kemudian datangkan dari beberapa perkataan-perkataan para ulama untuk menerangkan tentang perkara ini. Salah satunya kita jumpai dan kita dapati. Ya, dari perkataan Sufyan bin Dinar. Sufyan bin Dinar itu pernah berkata kepada Abu Bishr. Abu Bishr ini adalah murid dari Ali bin Abi Thalib. Lalu
Sofyan bin Dinar kemudian berkata kepada Abu Bishr, apa sih rahasia para sahabat dan rahasia para tabi'in sampai mereka menjadi kaum yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bishr, muridnya Ali bin Abi Thalib, kemudian berkata, amalan para sahabat itu sebenarnya amalannya tampak sedikit. Tapi kenapa mereka menjadi kaum yang sangat dicintai oleh Allah? Karena mereka memiliki hati yang bersih. Hatinya mereka bersih dari berbagai macam urusan yang berkaitan dari urusan kaum muslimin. Artinya mereka memiliki hati yang bersih, husnudonnya baik, selalu kemudian menjaga kebersihan hati mereka, ridho kepada takdir. Dan itulah yang dikatakan oleh Abu Bishr ketika Abu Bishr menjawab pertanyaan dari Sofyan bin Dinar tentang rahasia amal yang dilakukan para sahabat. Ternyata Abu Bishr itu menjawab, amalan para sahabat itu tampaknya sedikit, tapi mereka memiliki keutamaan yang besar karena kebersihan hati mereka. Kebersihan hati mereka dari urusan-urusan kaum muslimin, husnudon mereka, cintanya mereka kepada orang yang beriman, ridhonya mereka kepada takdir, yang selalu menjadi amalan-amalan prioritas mereka di hadapan Allah. Itu yang menjadikan mereka itu sangat dicintai oleh Allah. Karena mereka hidup berkesadaran full dan hidup berkesadaran penuh bagaimana mereka menjaga hati mereka dari berbagai macam urusan yang dimiliki pada kaum muslimin. Ini juga diperkuat lagi dengan apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, salah satu di antara tabi'in, orang yang hidup setelah masa para sahabat Nabi. Fudail bin Iyad itu ketika mengomentari kehidupan para tabi'in, karena kehidupan para tabi'in itu merupakan kehidupan kaum yang dicintai oleh Allah. Karena Rasulullah sudah memberikan testimoni kan, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Tsummal ladzi yalunahum. Lalu kemudian generasi setelah para sahabat, para tabi'in. Tsummal ladzi yalunahum, dan generasi setelah masa para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi ada sahabat sudah dinobatkan oleh Nabi sebagai generasi yang terbaik. Kemudian generasi setelahnya tabi'in, orang yang menjumpai para sahabat tapi tidak menjumpai Nabi. Kemudian ada tabi'ut tabi'in, yaitu orang yang menjumpai tabi'in tetapi tidak menjumpai para sahabat. Dan Nabi itu sudah menobatkan ini 3 kelompok besar yang telah dinobatkan menjadi generasi yang terbaik. Fudail bin Iyad berada pada generasi yang kedua, generasi tabi'in. Lalu kemudian beliau itu berkata, kalau ada orang, kata Fudail bin Iyad di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan oleh Imam Ibn Rajab. Fudail bin Iyad itu berkata begini, kalau ada orang setelah kita, berarti kita salah satunya. Kalau ada satu generasi setelah kita pingin untuk menyaingi kita pada amal-amal, lalu mereka menyaingi kita dengan modal sholat, mereka nggak akan bisa mendekati keutamaan kita. Ini beliau sampaikan ini bukan untuk sombong, tapi menjelaskan ilmu. Kalau generasi-generasi setelah kita pingin untuk menandingi kita, mendekati keutamaan kita atau keutamaan para sahabat dengan amalan puasa, mereka sama sekali demi Allah tidak akan bisa mendekati keutamaan para sahabat dan keutamaan kita. Tapi kalau mereka ingin untuk mendekati keutamaan para sahabat dan keutamaan para tabi'in, yaitu adalah bagaimana kesucian dan kebersihan hati mereka dari urusan kaum muslimin. Maka itu yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul, ya. Ini merupakan salah satu di antara perkara yang harusnya menyadarkan kita setiap waktunya bahwasanya tidak ada perhatian yang harus selalu kita berikan kecuali adalah amalan hati. Jangan hanya memperhatikan bagaimana kita tilawahnya hari ini berapa ayat, sedekahnya kita berapa ratus ribu, sholatnya kita berapa rakaat di dalam sholat sunnah. Betul, kita tetap perhatikan masing-masing dari itu. Tapi memperhatikan bagaimana keikhlasan kita hari ini, bagaimana kecintaan kita ketika kita menjumpai kaum muslimin, siapapun mereka yang kita jumpai,
Bagaimana zuhud kita terhadap rezeki yang sudah kita kumpulkan dan sekarang terkumpul menjadi tabungan kita. Bagaimana sifat qanaahnya kita dan sifat zuhudnya kita. Maka itu pun harusnya menjadi sebuah checklist harian bagi seorang mukmin. Karena besarnya pengaruh itu di hadapan Allah. Ketika Allah itu selalu berinteraksi dan selalu melihat kondisi hati manusia di hadapannya. Makanya kemudian dikatakan di dalam sebuah riwayat, yang kemudian dikatakan di dalam riwayat Ibnu Majah, qila ayyun nasi afdal. Ya Rasulullah, ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling utama? Siapa manusia yang paling afdal itu siapa ya Rasulullah? Siapa sih manusia yang paling utama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu mahmumul qalbi wasaduqul lisan. Mahmumul qalbi wasaduqul lisan. Orang yang paling utama adalah orang yang memiliki sifat mahmumul qalbi. Mahmumul qalbi. Dia memiliki sifat mahmul qalbinya. Wasaduqul lisan. Saduqul lisan itu ucapannya itu jujur, benar, tidak pernah berdusta, tidak pernah khianat. Kemudian kalau para sahabat ketika mendengar kata mahmumul qalbi wasaduqul lisan, mereka bertanya, saduqul lisan na'rifuhu ya Rasulullah. Kalau yang engkau jawab saduqul lisan, yaitu ucapan yang benar, kami tahu ya Rasulullah, kami paham. Orang yang omongannya selalu benar. Ya. Tapi kalau ketika engkau mengatakan mahmumul qalbi, tapi engkau mengatakan mahmumul qalbi, apa itu artinya mahmumul qalbi ya Rasulullah? Para sahabat tidak paham. Menunjukkan ya berarti luar biasa. Nabi itu dalam sekali ilmunya. Hatta para sahabat orang Arab sendiri pun ketika Nabi mengatakan mahmumul qalbi, maka para sahabat tidak tahu. Lalu para sahabat kemudian bertanya, mau kalau saduqul lisan kami ngerti ya Rasulullah, tapi kalau mahmumul qalbi itu kami tidak ngerti ya Rasulullah. Apa sih artinya mahmumul qalbi itu? Maka Nabi kemudian mengatakan mahmumul qalbi itu at-taqi, dia orang yang bertakwa. An-naqi, hatinya bersih. Hatinya itu naqi, hatinya itu jernih, hatinya itu bening itu hatinya. Ya. Kemudian la isma fih, tidak ada dosa di dalam hatinya. Artinya dia berusaha terus untuk mengupayakan hatinya bersih. Setiap suudzon dia tahan suudzonnya. Ketika dia mendengar keburukan dari saudaranya, dia bela kehormatan saudaranya walaupun mungkin dia tidak terlalu mengenalnya. Ketika ada prasangka-prasangka yang muncul di pikirannya, maka dia tepis prasangka-prasangka buruk dan dia ganti dengan prasangka yang baik. Ketika mendapati takdir, dia sikapi takdir dengan sebuah keyakinan dan keridhaan. Naqi, bersih kata Rasulullah. Sudah bertakwa, hatinya bersih. At-taqi an-naqi. La isma fih. Lalu kemudian, la isma fih. Lalu kemudian tidak ada dosa di dalam hatinya itu. Jadi tidak ada dosa di dalam hatinya itu. Wala ghilla wala hasad. Tidak ada ghil, yaitu tidak ada dendam, tidak ada ghil dia, tidak ada iri, wala hasad dan tidak pernah iri kepada orang lain. Itu yang disebut dengan mahmumul qalbi. Jadi bersih betul. Dan ini merupakan salah satu kriteria yang dinobatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ini merupakan orang yang terbaik. Mahmumul qalbi wa saduqul lisan, yaitu mahmumul qalbi. Orang itu memiliki sifat at-taqi, an-naqi, la isma fihi, la ghilla wa la hasad. Berarti ada 5. Mahmumul qalbi ini apa ya Rasulullah? Dia bertakwa, an-naqi yang bersih, la isma, dia tidak ada dosa. Artinya dia berusaha terus menjaga hatinya dari berbagai macam kekeruhan dan kekotorannya. Pokoknya apapun yang dia lihat, maka dia sikapi dengan yang terbaik. Apapun yang dia jumpai, dia sikapi yang terbaik. Hatinya dulu yang senantiasa selalu dijaga olehnya dalam setiap urusan yang dia jumpai dan apapun yang dia dapatkan. La ghilla wala hasad. Dia tidak pernah ghil dan tidak pernah hasad. Kata Nabi, inilah yang dinobatkan oleh Nabi menjadi orang yang paling utama. Afdal, ayun nasi afdal. Dan jawaban Nabi adalah semacam. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya hari ini orang yang paling berhak dengan sebuah komitmen untuk menjaga hati itu adalah para
thalibul ilmi. Orang yang harusnya paling berkomitmen untuk menjaga hati itu ya harusnya para penuntut ilmu. Karena setiap ilmu yang direspon didapatkan oleh orang yang memiliki sifat mahmumul qalbi, ilmu yang dia dapatkan akan menjadikan dia semakin mulia. Hatinya, bersih jiwanya, manis tutur katanya, lurus pikirannya, atau khusnudon pikirannya kepada apapun. Sekali lagi ya, kalau kemudian ada orang, seorang penuntut ilmu, ketika dia paham pentingnya tazkiyatun nafas, lalu kemudian dia berupaya untuk menjadikan bukan hanya lisannya sodukul lisan, tapi dia menjadi mahmumul qalbi. Ketika dia menjadi mahmumul qalbi, maka sesungguhnya dia menjadi orang yang pikirannya positif, pikirannya selalu positif, hatinya selalu bersih, ridho kepada apapun yang dia jumpai dan dia lewati, dan setiap ilmu yang dia dapatkan menjadikan dia semakin mulia dengan apapun yang dia pelajari. Ilmu fikih akan menjadi ilmu fikih yang indah. Kalaupun belajar tentang manhaj, dia akan menjadikan manhaj itu indah. Kalaupun dia belajar tentang akidah, menjadikan akidah itu sesuatu yang indah dan tidak merusak serta tidak melukai orang lain. Itu kalau seseorang itu memiliki mahmumul qalbi. Tapi kalau ada seorang penuntut ilmu, tetapi dia tidak memiliki komitmen di dalam mahmumul qalbi, hatinya penuh dengan hasad, hatinya penuh dengan ghil, hatinya penuh dengan ismun dosa, dan hatinya tidak ada komitmen untuk menjaga kebersihan hatinya dari berbagai macam kerusakan-kerusakan hati, maka setiap ilmu yang dia jumpai, setiap ilmu yang dia pelajari, justru akan menjadikan dia semakin keras dan semakin bengis ketika dia menyikapi apapun yang terjadi dalam irisan-irisan takdir hidupnya. Ataupun ketika dia bermuamalah dengan banyak orang. Ya kan? Ini yang menjadi jawaban kita, kan? Saya sudah nyampaikan kemarin di pertemuan kalau tidak salah yang sebelumnya. Kenapa ya ada orang belajar, ada yang satu menjadi mulia. Baik kata-katanya, mulia sikapnya, husnudon pikirannya. Dan ketika kita bersama mereka, dekat sama mereka itu selalu terbangun suasana yang baik. Yang berdosa tidak merasa tereksekusi. Orang yang berusaha baik pun merasa nyaman ketika bersama dengan orang yang semacam ini. Karena orang yang semacam ini kalau menjadi penuntut ilmu ketika dia sudah memiliki modal mahmumul qalbi, maka apa yang kemudian dia pelajari maka akan menjadi sebuah kebaikan. Kalaupun belajar tafsir, tafsirnya pun akan menjadikan dia semakin mulia di dalam bersikap. Kalau belajar fikih, maka dia ketika belajar fikih pun, maka dia akan menjadi, fikih itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah ketika dia kaji. Kalau dia belajar akidah, belajar tauhid, belajar manhaj sekalipun, maka semua yang ada dia pelajari itu akan menjadi sebuah kebaikan. Dan menyikapinya dengan sesuatu yang bijak. Tapi kalau ada seseorang kok jadi penuntut ilmu, dia tidak memiliki mahmumul qalbi, tidak ada taqi, tidak ada naqi, tidak ada ism, tidak, tetapi penuh dengan ghil dan hasad. Ghil itu benci, hasad itu iri. Ketika dia dalam kondisi ghil, yaitu adalah benci, dendam, dia benci dan dendam di dalam hatinya, hasad dan iri kepada yang lain, maka ilmu yang dia pelajari hanya menjadikan dia memvonis orang kasar kepada orang. Dan ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita di antara para penuntut ilmu. Apakah setiap para penuntut ilmu memiliki sodukul lisan? Belum tentu. Apakah setiap para penuntut ilmu Ustaz memiliki mahmumul qalbi? Belum tentu. Tidak setiap penuntut ilmu memiliki mahmumul qalbi, dan tidak setiap penuntut ilmu memiliki sodukul lisan yang disampaikan oleh Nabi. Makanya ini yang kita kaitkan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya beliau yang ditahqiq, di dalam tahqiqnya Ihya Ulumuddin. Ilmu itu sebagaimana air tawar, sebagaimana air hujan. Tergantung pada daratan dan tanah yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya adalah akar dari pohon yang manis, maka air itu akan menjadi manis. Tapi kalau yang menyerapnya adalah akar pohon yang pahit, maka akan menjadi pahit.
ilmu itu kayak air hujan. Tergantung hati siapa yang kemudian menyerapnya. Sama-sama belajar manhaj, sama-sama belajar akidah, tapi yang satunya menjadi pribadi yang bisa memberikan rahmat bagi orang yang beriman. Tapi ada satu lagi yang mereka itu belajar akidah, belajar manhaj, tapi justru dia banyak bermusuhan kepada orang yang beriman. Ya kan? Padahal Rasulullah dikatakan oleh Allah itu, oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Asyidda walal kufar ruhama bainahum. Nabi itu dan para sahabat dipuji oleh Allah itu apa? Ruhama bainahum. Penuh cinta kasih dan penuh rahmat kepada orang yang beriman. Ya. Jadi akhirnya ini yang menjadikan seseorang memahami betul. Tazkiyatun nafas itu merupakan salah satu rumpun ilmu yang harusnya tidak boleh lepas. Ikatan rumpun ilmu itu pada perjalanan kita mengembara mencari kebenaran. Bagaimana kita senantiasa menjaga hati kita dalam setiap apa yang kita pelajari untuk senantiasa melahirkan sebuah komitmen untuk menjaga hati kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan tentunya di sisi yang lainnya itu adalah kalau kemudian kita senantiasa memiliki hati yang bersih gitu kan, maka akan menghasilkan kehidupan kita yang berkualitas. Karena dari hati yang bening, maka jiwa, urutannya kan begini, ada hati, ada pola pikir, ada hati, ada pikiran. Ya. Jadi ada hati yang qalbun yang salim, ada akal yang salim. Ada hati yang bersih, ada akal yang lurus. Ya. Maka kalau kemudian orang itu memiliki qalbun salim, orang itu kalau memiliki hati yang bersih, hatinya kemudian bening ketika dia selalu berkomitmen untuk menghadirkan tazkiyatun nafas dalam setiap apa yang dia pelajari. Akhirnya dia memiliki sebuah sikap hati mahmumul qalbi, maka pada saat itulah ketika dia memiliki sebuah komitmen untuk memiliki mahmumul qalbi, maka ketika dia memiliki ini maka akan lahir banyak kebaikan pada kehidupan mereka. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Ketika orang itu memiliki mahmumul qalbi, pikirannya akan positif. Dan pikiran kalau positif akan menghindarkan kita dari berbagai macam kerusakan-kerusakan anggota tubuh kita. Kalau orang selalu pikirannya positif karena hatinya selalu bening gitu ya, selalu bersih itu, maka akan lahirlah imunitas tubuh kita. Akan lahirlah imunitas, kemudian kekebalan tubuh kita akan naik. Karena kesehatan itu kalau kita pelajari ya, kesehatan itu kan datang dari dua, pola makan dan pola pikir. Pola makan itu ya tentunya memang kita pahamlah makanan yang halal lagi thayyib. Tapi juga ada namanya pola pikir. Pola pikir itu kalau makanannya sehat, tapi pola pikirnya itu penuh dengan dendam, benci, dan lain sebagainya, walaupun dia makanannya sehat, maka bisa jadi imunitasnya tidak akan menambah. Bisa jadi kekebalan tubuhnya juga tidak akan maksimal. Karena apa? Karena pola pikir itu sangatlah berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita. Makanya sampai kita jumpai kan, orang kalau berobat ke dokter, sebelum dokter memberikan obat kepada setiap pasien. Nah, biasanya dokter itu suka sekali mengkondisikan setiap pasiennya dengan mengatakan apa? Dokter itu mengatakan kepada setiap pasien, jangan banyak pikiran ya Pak. Jangan banyak pikiran. Kenapa mengatakan semacam itu? Karena ya dari pikiran itulah lahir berbagai macam penyakit. Makanya hari ini ketika kita jumpai ada yang namanya overthinking dan lain sebagainya, maka ini bisa mengakibatkan banyaknya kerusakan ataupun mandorot-mandorot yang dijumpai, yang didapatkan oleh setiap manusia ketika mereka tidak menjaga pola pikir. Tidak terjaganya pola pikir itu ada kaitannya tidak terjaganya hati. Kalau hatinya sudah rusak, sering berprasangka buruk, sering merasa lebih, sering benci, tidak ridho kepada takdir, tidak tawakal dalam setiap urusan,
untuk menyerahkan setiap urusannya hanya kepada Allah, pola pikirnya yang kena. Pola pikir ini ketika terlalu berat, maka akan mengalirkan darah-darah yang membawa berbagai macam beban. Lahirlah berbagai macam penyakit semacam itu. Inilah pentingnya kita menjaga pola pikir dalam kesehatan kualitas kita. Dalam kehidupan seorang mukmin itu yang menjaga pola pikir. Ini sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata. Ada suami istri. Ada suami istri. Suaminya ini sangat menjaga pola makan. Istrinya juga menjaga pola makan. Tapi istrinya itu tidak seketat suaminya. Tidak seketat suaminya. Suaminya jauh lebih ketat daripada istrinya di dalam menjaga pola makan. Ya. Tapi istrinya lebih tenang gitu. Kalau ada sesuatu itu lebih tenang, lebih easy going gitu. Artinya semuanya itu disikapi dengan tenang, disikapi dengan ringan. Dan istrinya memiliki kelebihan dalam pola hatinya itu selalu tenang kalau nyikapin sesuatu. Beda dengan suaminya. Mungkin suaminya agak berat karena ya wajar seorang suami pikirannya juga banyak. Ternyata ketika dua-duanya memiliki pola makan yang sebenarnya sama, pola makan sehat, tapi istrinya lebih longgar. Kadang-kadang istrinya masih cheating, masih ngambil makanan-makanan yang mungkin tidak terlalu sehat gitu, dibandingkan dengan suaminya. Masya Allah ya, ketika dites gulanya, dites darah tingginya dan lain sebagainya, ternyata kondisi kesehatan istrinya itu lebih baik daripada kondisi kesehatan gula dan lain daripada suaminya. Artinya bukan berarti suaminya sakit, enggak, tapi memang secara diagnosa lebih sehat istrinya dari hasil-hasil pemeriksaan secara medis. Disitulah kemudian istrinya sempat berkata, ya saya sih orangnya gampangan aja. Ya semuanya disikapi dengan ridho, semuanya disikapi dengan lapang. Maka inilah yang kemudian akhirnya semakin kita paham ya, betapa besarnya kualitas kehidupan seorang penuntut ilmu sangat membutuhkan pola pikir. Makanya kenapa di dalam Islam, sesungguhnya Islam itu kita mengetahui betul bagaimana Islam itu selalu kita diperintahkan untuk menjaga hati. Makanya kita jumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ketika beliau jauh sebelum menjadi Rasul, jauh sebelum beliau menjadi seorang Nabi, yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika masih belia. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya, ketika Nabi Muhammad itu pertama kali sebelum menjadi Nabi, maka Allah suruh malaikat. Bagaimana malaikat itu membedah dadanya Rasulullah dan membersihkan kotoran yang ada pada hatinya Rasulullah. Mati ya? Mati, semuanya mati. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika dada Rasulullah itu dibedah oleh malaikat, dibersihkan kotorannya, maka itu menunjukkan betapa urgennya masalah hati dan masalah jiwa dalam kehidupan manusia sampai Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW itu pertama kali yang dibersihkan itu adalah hatinya dari berbagai macam kotoran-kotoran yang ada pada hatinya Rasulullah semenjak beliau-beliau. Makanya setelah kita memahami betul bahwasanya manusia yang paling utama adalah mereka yang memiliki mahmumul lisan dan mereka memiliki suatu lisan, mahmumul qalbi dan suatu lisan, maka tentunya kita mungkin bertanya apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita senantiasa memiliki tazkiyatun nafas di dalam masalah hati kita? Yang pertama, yang kita harus bangun itu adalah kalau memang betul kita ingin memiliki kondisi mahmumul qalbi, yang pertama adalah mintalah tolong kepada Allah. Mintalah terus kepada Allah. Dan sekarang kita tersadar ya, wah penting banget ya. Berarti apa yang kita harus lakukan pertama kali? Yang kita lakukan penting. Untuk menuju kepada kebersihan hati dan kebeningan hati itu apa? Satu, berdoalah kepada Allah. Sesering mungkin. Supaya hatiku, hatimu menjadi hati yang diridhai oleh Allah. Hati kita yang menggenggamnya itu Allah. Hati kita yang mengendalikannya Allah.
Hati kita yang mampu menyucikannya sebersih-bersih penyucian itu Allah. Jadi kalau seorang penuntut ilmu setelah saya pahamkan ini, seorang penuntut ilmu setelah saya pahamkan ini kepada diri saya dan kepada semua keluarga ilmu yang ada di hadapan saya, maka tidak ada doa yang tidak boleh luput dan tidak boleh skip ketika kita menjadi penuntut ilmu, kecuali adalah salah satunya. Berdoalah kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saya ulang kembali. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, hati nafsi, kasihlah kepadaku jiwaku ini takwa, ketakwaannya, wa zakkiha, berikanlah kepada jiwaku ini kesuciannya. Anta khairu man zakkaha, engkaulah zat yang sebaik-baik zat untuk membersihkan jiwaku. Anta waliyuha, engkaulah yang menggenggamnya, engkaulah yang memilikinya. Wa maulaha, engkaulah pula yang kemudian menguasainya. Minta kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah, supaya Allah itu senantiasa menjadikan hati kita itu betul-betul bersih. Hatiku, hatimu itu betul-betul miliknya Allah. Jadi kalau tiba-tiba kita dalam satu hari itu, janganlah kita ketemu orang dulu, janganlah kita baca apapun dulu, kecuali pastikan pertama kali kita sudah minta tolong sama Allah. Pagi-pagi itu sudah kita minta tolong sama Allah, supaya ketika hati kita bersih, omongan istri kita tidak kita bawa kepada perkiraan yang buruk. Supaya omongan dan perlakuan anak kita tidak kita sikapi dengan pikiran yang negatif. Karena semuanya kan kembalinya ke hati. Kenapa terkadang kita masih suka marah-marah? Contohnya saya kadang marah sama anak-anak. Ya mungkin salah satunya ketika kita menerjemahkan omongan itu, yang terkadang itu menerjemahkan omongan itu, terjemahnya ini direspon sama hati yang belum mencapai kesuciannya dan ketakwaannya. Walaupun marah dalam perkara-perkara pokok wajib ya, dalam masalah sholat, nah itu terus kita memang harus tegas ya. Dalam masalah-masalah yang lainnya yang terkadang kita masih suka terbawa emosi. Maka ketika pagi hari, maka pastikan kita memohon kepada Allah sebelum ketemu istri, sebelum ketemu suami, sebelum ketemu orang, sebelum ketemu teman kantor. Kita ini memiliki sudah modal bahwasanya Allah menjaga hati kita. Sehingga semua kalau sudah direspon sama hati yang bersih, semuanya itu akan menjadi kebaikan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini pertama, ini modal pertama kalau pagi. Ini modal kita waktu siang, ini modal kita di waktu malam. Tiba-tiba kita ngelihat sesuatu, lalu apa yang kemudian kita lihat ya membuat kita kok keruh. Kita mulai menilai fulan begini, ini fulan begitu, ini fulan begini. Udah tutup aja itu. Sosial medianya kalau kita sudah berpikir gitu. Berdoalah Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Minta sama Allah supaya hati kita ini bersih. Kalau ini sudah bersih, karena hati itu kayak muara. Ya. Hati itu kayak hulu. Kalau hulunya sudah bersih, maka mengalir ke hilir, itu kemudian semuanya pun bersih. Mengalir ke mata menjadi mata yang bersih, mengalir ke mulut menjadi mulut yang bersih, mengalir kemudian ke telinga menjadi telinga yang bersih. Makanya akhirnya menjadi mahmumul qalbi yang tadi dikatakan oleh Nabi. An-naqiyat taqila isma fi wala ghil wala hasad. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kan. Hatinya, mintalah tolong kepada Allah. Ya Allah, setiap pagi kita harus kemudian terus berupaya itu. Apapun yang bisa menjadikan kita keruh hatinya, istirahatkan dulu. Kalau ternyata kita melihat orang lain membuat kita akhirnya timbul rasa hasad, ya sudah matikan dulu handphonenya. Minta sama Allah hati supaya apa yang diserap oleh mata kita itu tidak menjadi sebuah kekotoran hati. Ini yang pertama. Yang kedua, harus betul-betul memiliki komitmen untuk belajar tazkiyatun nufus. Karena tazkiyatun nufus itu ilmu. Dia bukan ilmu laduni yang bisa didapatkan dalam sekejap datang.
Tetapi sesungguhnya ilmu itu memang betul-betul harus kita rutin, harus kemudian kita kaji. Oh, pengertian ikhlas itu apa? Oh, pengertian zuhud itu apa? Oh, pengertian mahabbatul mukminin, mencintai orang mukmin itu kayak gimana? Oh, sabar itu apa? Oh, warok itu apa? Oh, tawakal itu apa? Itu kan harus dipelajari ilmunya. Tidak mungkin seseorang dalam sekejap ilmu laduni, dalam waktu kun fayakun, tiba-tiba dia langsung bisa memiliki hati makhmumul qalbi. Tidak bisa. Ora iso. Nggak bisa kayak gitu tuh, nggak bisa. Harus ada upaya. Dan upaya itu titik pertamanya, anak tangga yang pertama itu apa? Anak tangga yang pertama itu harus dengan ilmu. Orang kalau nggak belajar ikhlas, gimana dia akan berusaha untuk ikhlas? Orang kalau dia tidak belajar bagaimana dampak buruknya ketika hati itu riak, bagaimana dia akan berusaha untuk ikhlas? Ilmu memberikan penerang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kemudian kita harus lakukan adalah upaya kita ketika kita ingin supaya memiliki sebuah hati makhmumul qalbi, memiliki hati yang bersih. Maka yang ketiga, bermuamalah dengan muamalah yang terbaik bersama dengan orang-orang yang memiliki sebuah kebersihan hati yang tampak dalam ucapan, tampak dalam setiap perbuatan mereka. Kita lihat ada orang, kok dia menepis gibah orang lain. Ketika bicara masalah berat yang dia dapatkan, dia penuh dengan keridhaan. Bagaimana dia menceritakan planning akhiratnya. Oh, ternyata nampak tercermin dari apa yang menjadi cermin hatinya ketika dia memiliki hati yang baik. Dan itu kelihatan dari apa yang diucapkan dan apa yang dia perbuat. Kenapa? Amalan hati itu kayak isi teko. Dan apa yang keluar dari teko tidak pernah berbeda dengan apa yang diisi, apa yang ada di dalam teko itu. Kalau kemudian seseorang sudah dalam kondisi kita menjumpai, kita melihat bagaimana kondisi dia ketika dia memiliki sebuah komitmen dalam keseharian dia untuk menjaga hatinya, berkumpul bersama dia. Karena apa? Bersama dengan mereka yang terjaga hatinya dan berkomitmen terus untuk tidak pernah berhenti untuk menjaga hati. Membawa pengaruh positif dalam kehidupan kita. Itu membawa pengaruh positif dalam kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan kita tidak boleh skip. Berkumpul, berjumpa, bersua dengan orang-orang solih. Nah, sekarang itu kita sering menjumpai para penuntut ilmu, semangat belajarnya bagus. Semangat baca kitabnya bagus. Tapi semangat dan komitmennya untuk berjumpa, menemui orang yang kemudian bisa membawa hatinya bersih itu masih lemah. Tidak sekuat ketika dia membuka buku. Tidak sekuat ketika dia datang ke tempat kajian. Padahal ini juga penting. Maka inilah yang kemudian kita mengerti. Betapa luar biasanya tazkiyatun nafas dalam kehidupan kita. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita. Dan saya tutup dengan sebuah perkataan yang tadi disampaikan Nabi. Ayun nasi afdal ya Rasulullah. Makhmumul qalbi wa saduqul lisan. Qalu saduqul lisan ya Rasulullah na'rifuhu wa ma huwa makhmumul qalbi. Qala attaqi annaqi la ithma fih la hasad wa la ghil. La ghil wa la hasad. Tapi ditanya siapa orang yang paling utama ya Rasulullah? Orang yang saduqul lisan, ucapannya benar. Orang yang mahmul hatinya, mahmum hatinya. Para sahabat berkata, kalau saduqul lisan, ucapannya selalu benar, kami paham ya Nabi. Tapi yang disebut mahmumul qalbi itu gimana ya Rasulullah? Orang itu bertakwa, hati mereka bersih. Tidak ada dosa kecuali mereka menghapus dengan apa yang mereka perbuat. Tidak ada hasad, tidak ada ghil pada hati mereka. Semoga kita termasuk pemilik mahmumul qalbi pada kehidupan kita sebagai penuntut ilmu. Orang kalau sudah memiliki tazkiyatun nafas yang baik, mau dia belajar tafsir kah, mau belajar akidah kah, mau belajar fikih kah, mau belajar manhaj sekalipun, maka semuanya menjadi baik. Dan tidak pernah meninggalkan kerusakan dari apa yang dia pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada
ikhwan yang ada di Jogja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Umar Mita yang telah menyampaikan, dan kita akan melanjutkan kepada sesi tanya dan jawab. Dan alhamdulillah dari ikhwah sekalian di chat room sudah terkumpul beberapa pertanyaan, minimal sudah ada 8 Ustadz yang masuk. Tetapi karena waktu yang terbatas, kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan semua. Dan rupanya dari beberapa pertanyaan ada yang kemudian oleh Ustadz dijawab setelah dicatkan. Jadi alhamdulillah Ustadz, beberapa sudah terjawab dari penjelasan Ustadz Umar Mita. Nah, kami sampaikan lebih dahulu pertanyaan pertama dari chatroom dari Dwi Ningsih. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana cara kita menata hati agar qanaah terhadap rezeki, bersungguh-sungguh, bertanggung jawab dengan pekerjaan atau amanah kita, baik saat sendiri maupun ketika dihadapan orang lain. Ketika hak kita atau gaji tidak tertunaikan dengan baik dalam waktu yang cukup lama. Ini sebenarnya materi mandiri, ini materi sendiri nih. Ini cukup panjang ya. Karena dari pertanyaan yang disampaikan oleh beliau, di situ ada beberapa kisi jawabannya. Dan ini cukup panjang sekali. Saya mencoba untuk menjawab salah satu kisinya aja ya. Bagaimana cara untuk menjaga setiap qanaah kita. Para ulama salaf itu memberikan kepada kita sebuah rambu. Bagaimana menata rasa qanaah pada hati kita. Yang pertama tentunya menata rasa qanaah itu adalah dengan doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal dan jauhkanlah kami dari yang haram, dan kami tidak berhajat kepada yang haram. Yang kedua yaitu adalah bagaimana kita senantiasa menjumpai, melihat ada sebuah effort yang kita berikan untuk menjumpai orang-orang yang lebih tragis kehidupannya daripada kita. Yang ketiga, jangan menafsirkan dan mendefinisikan nikmat itu harus selalu uang. Karena salah satu penyebab hilangnya rasa qanaah pada rezeki yang kita miliki adalah karena kita menerjemahkan setiap nikmat itu harus uang, harus finansial. Dan akhirnya kita merasa tidak cukup. Tanpa kita sadari, di balik gaji UMR yang kita peroleh, di situ kita mendapati istri kita yang taat sama kita, mendapati anak yang baik sama kita, rela, tidak minta macam-macam, itu sudah rezeki luar biasa. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Ya. Dan kalau kita ingin merasa cukup, ya jangan mendefinisikan nikmat itu harus selalu uang. Bisa jadi kamu pulang sore jam 4, kemudian kamu kumpul sama anak-anakmu, main di depan menjelang maghrib, sambil pegangan tangan, sambil melihat jambu tetangga, lalu minta jambu itu untuk dia dan dirinya, sembari nyusurin sungai. Itu bisa jadi lebih nikmat daripada orang yang di kota gajinya 20 juta, jam 4 masih crowded dengan berbagai macam masalah, jam 5:30 baru pulang, nggak sabar untuk nunggu maghrib dulu, dia paksa untuk pulang, dan akhirnya sholat maghribnya dekat dengan isya, lalu sampai rumah, dapetin anaknya seharian tidak berjumpa, cuek dengan kedatangannya, masih pegang handphone, masih pegang laptopnya, tidak menyadari bapaknya pulang. Mana yang lebih nikmat? Lebih nikmat yang pertama sebenarnya. Janganlah kita suka mendefinisikan nikmat itu harus dari uang. Itulah yang menyebabkan rasa qanaah itu sering hilang cepat dari kehidupan kita sebagai seorang mukmin itu, karena kita menjadi objek dari sebuah paham materialisme, bahwasanya semuanya itu harus melihat kepada duitnya. Padahal Masya Allah loh, ada artis mungkin dengan uangnya yang ratusan juta bahkan miliaran, bisa jadi tanpa kita sadari dia setiap malam itu pengennya hidup biasa aja tanpa menjadi artis yang selalu disorot setiap waktunya dan setiap saatnya. Banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari.
istri kita tidak selingkuh, itu pun sudah rezeki luar biasa. Berapa banyak suami direktur, istrinya selingkuh. Berapa banyak seorang istri, seorang direktur dikasih uang begitu berlimpah oleh suaminya, tapi suaminya zina di banyak tempat, sadar atau tidak sadar oleh istrinya. Itulah yang menjadikan kita selalu paham, itulah yang selalu menjadikan kita selalu mengerti betul. Rezeki itu luas, dan salah satu aspek terpenting diberikan rasa kecukupan itu apa? Coba deh kamu melihat lebih jauh. Apa sih yang Allah berikan kepada dirimu yang Allah tidak berikan kepada banyak orang? Ya. Saya kadang-kadang melihat orang, saya ini sering sekali ke tempat-tempat pegunungan. Kadang-kadang melihat petani, ya, subuhan di masjid, pulang ngeteh, makan ketela. Setelah itu dia pergi ke sawah, menjelang siang dia pulang, atau menjelang siang istrinya datang, cuma bawa nasi sama gori, makannya di pinggir sawah, kemudian dilanjutkan habis duhur, asar sudah pulang mandi, sudah ngeramein musolanya, menjelang maghrib bisa ngobrol dengan bapak-bapak yang lain sembari ngopi, adzan maghrib datang, dia sholat, lalu ngobrol dengan bapak-bapak sampai isya pulang. Kadang-kadang itu nikmatnya luar biasa. Kadang-kadang rumah kita yang berbata merah, nah, kayak rumahnya moderator kita ini, Masya Allah. Rumahnya kemudian berbata merah, kadang-kadang lebih nikmat dirasakan oleh orang yang ada di dalam rumah itu daripada sebuah rumah di apartemen mahal yang kosong dari makna pada rumah itu. Itulah sesuatu yang membuat kita harus paham. Kalau kita selalu mengerti, kalau kita selalu paham betul bahwasanya rezeki itu tidak selalu melulu dengan uang, dan kita selalu paksa diri kita, nge-push diri kita untuk melihat rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tercipta kok selaksa qanaah dan kecukupan pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah kefahaman bagi yang bertanya. Berikutnya ada dua pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab, sekaligus kami konfirmasi kepada Ustadz. Yang kedua dari Ani Amah, menanyakan terkait doa khusus untuk menghilangkan prasangka-prasangka buruk terhadap diri sendiri. Nah, tadi sudah sempat diajarkan sebuah doa ya Ustaz. Allahumma taqwaha, Allahumma Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, apakah ini juga bisa menjadi satu di antara yang dimaksud dari penanya, ataukah ada doa lain yang perlu ditambahkan? Insya Allah ini sudah termaksud. Karena doa itu global, tapi maknanya itu bisa kemana-mana. Itulah indahnya doa. Karena Rasulullah itu terkenal dengan sebuah sifat jawami'ul kalim. Yaitu ucapannya sedikit, tapi mencakup banyak makna. Allah a'lam bishawab. Kalau begitu kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Sania. Nah, ini juga tadi sudah sempat disampaikan, kami konfirmasi juga. Bagaimana langkah-langkah memiliki mahmumul qalbi? Tadi sempat disampaikan ada 3 poin. Pertama, banyak berdoa. Kedua, komitmen belajar ilmu tazkiyatun nafs. Kemudian bermuamalah dengan muamalah terbaik orang yang bersih hatinya. Apakah memang itu yang dimaksudkan? Apakah adakah tambahan-tambahan lain, Ustaz? Sudah cukup, insya Allah itu dari jawaban yang pertanyaan yang diberikan. Baik, untuk penanya yang keempat dari Shalina Nurhana. Ustadz, bagaimana cara menjaga kebersihan hati saat mesti memegang amanah, di mana mau tidak mau, mesti tahu banyak rahasia orang. Dan sebagian mesti kita bantu selesaikan permasalahannya. Tafadhol, Ustaz. Amanah apa itu yang harus tahu kesalahan orang? Mungkin seperti sumber daya manusia, atau kemudian kaitannya dengan mengetahui kondisi-kondisi orang, Ustaz. Allah alam. Tidak disampaikan secara khusus. Kalau pertanyaannya tidak jelas, saya tidak berani menjawab. Takutnya apa yang saya sampaikan tidak sama dengan yang menjadi pertanyaan. Saya hati-hati aja, saya tidak mau menjawab. Baik, Ustaz. Oh, sempat dijawab di chat, Ustaz. Pelayan masyarakat.
Pelayan masyarakat tuh banyak, dokter di rumah sakit umum, ya kan, perawat, banyak lah. Jadi belum saya bisa pastikan, wallah alam bishawab. Mohon maaf karena bagian dari kehati-hatian yang diambil oleh Ustaz Umar Minta untuk menjawab pertanyaan ini, harapannya bisa diperjelas di momen berikutnya. Saya lanjutkan lebih dahulu ke pertanyaan yang berikutnya dari Arista Kurniawati. Bagaimana memperbaiki hati yang rusak dan menjaga hati supaya bersih, jauh dari penyakit hati, dan bagaimana supaya bisa istiqomah? Pastikan saya dan antum memiliki komitmen kuat keterkaitan hati kita, jiwa kita pada setiap taman-taman ilmu. Bukalah jiwa kita, bukalah gendang telinga kita untuk selalu mendengar sebuah kebaikan nasihat yang ditujukan kepada siapapun. Karena hikmah kebenaran itu merupakan haknya setiap orang yang beriman. Selama antum mencintai majelis ilmu, mencintai setiap nasihat yang ditujukan kepada siapapun, maka disitulah antum akan mendapatkan sebuah kebaikan. Baik, demikian Ustaz. Berikutnya berkaitan dengan pertanyaan dari Anissa Hakim. Bagaimana cara mudah atau bagaimana cara menyucikan hati serta menjaga niat lillahi ta'ala di tengah lingkungan yang isinya orang-orang yang suka hibah, hasad, dan penyakit hati lainnya? Kalau kita berada pada satu lingkungan yang ternyata lingkungan itu tidak membangun support sistem kita dalam kebaikan, maka pastikan kita punya pegangan. Satu lingkungan yang bisa membawa, yang bisa menjadi support sistem kita ketika kita berkomitmen untuk menjaga hati. Ya, kalau mau ya ditinggalkan, tapi dengan pelan-pelan, caranya yang baik. Dan tidak menegaskan bahwasannya kita seakan-akan lebih baik daripada mereka. Tapi kalau memang belum mampu, enggak apa-apa. Mungkin masih di situ dengan niat nanti bisa memperbaiki di masa depan. Tapi cepat segera cari penawarnya. Kita harus segera mencari komunitas. Orang-orang yang mereka memiliki komitmen untuk menjaga perkataan dan menjaga prasangka mereka kepada urusan kaum muslimin. Di dalam kitab Tazkiyatun Nafs disampaikan bahwasanya manusia itu di dalam berteman, tipe teman itu ada 3. Ada teman yang mereka menjadi obat, yang artinya kita perlukan setiap waktu. Dia menjadi gizi, yang kita perlukan setiap waktunya. Ada teman yang sifatnya kayak obat, artinya pada hal-hal tertentu saja kita membutuhkan mereka. Tidak tiap waktu. Contohnya kita sedang punya bisnis, ya sudah kita punya teman-teman pebisnis yang mereka terkadang dari berbagai macam latar belakang. Tapi kita bertemannya dengan mereka itu ya sebatas pada urusan bisnis yang kita ingin maksimalkan dalam ilmunya kita. Itu kayak obat, kita butuhkan ketika sedang membutuhkan saja. Ada teman yang menjadi racun yang sifatnya itu memang harus kita hindari. Lah, kalau kita sudah paham klasifikasi teman yang disampaikan oleh para ulama, lah kita ini gimana? Oh, teman-teman itu tetap saya perlukan karena itu teman kerja. Ya sudah, perlakukan teman-teman itu sebatas obat saja. Ya sudah, bermuamalah itu ya bermuamalah sekedarnya saja, sehari 3 kali yang namanya obat ketika kita membutuhkan. Tapi kita harus punya betul komunitas yang membackup kita di dalam gizi pada kesehatan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Yang berikutnya dari Silvi, apakah istighfar bisa membersihkan hati? Dan sebaiknya saat beristighfar diucapkan bersuara atau boleh dalam hati saja? Istighfar bersuara lah. Paling afdal adalah bersuara. Istighfar itu membersihkan dosa, iya. Membersihkan maksiat, iya. Istighfar itu merupakan perkara yang besar keutamaannya. Man aksara bil istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhraja. Siapapun yang beristighfar, maka yang sempit akan menjadi lapang, kemudian yang sedih akan menjadi solusi. Ketika kita senantiasa memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk selanjutnya Ustadz, ada yang bertanya juga dari Murni.
ada beberapa kejadian dalam 2 bulan terakhir yang terjadi. Tiba-tiba awalnya rajin dan tenang setiap mengikuti kajian ilmu. Saat ini jika mengikuti kajian ilmu menjadi rasanya gusar, malas, hati tidak tenang, dan pikiran was-was. Nah, itu bagaimana Ustaz? Itu bagian dari sebuah proses fitrah keimanan yang terkadang kita mengalami kesedihan, mengalami rasa malas gitu. Mintalah kepada Allah supaya Allah itu memperbarui kembali keimanan kita. Salah satu doa yang disampaikan, dicontohkan para ulama adalah Allahumma jaddidil iman fi qulubina. Ya Allah, perbaruilah terus keimanan di dalam hati kami. Atau Allahumma zayyinil iman fi qulubina. Ya Allah, hiasilah keimanan pada hati kami. Itu merupakan salah satu redaksi doa. Memohon kepada Allah supaya Allah menghiasi kembali keimanan pada dada kita. Baik. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Yang berikutnya ada dari Pak Tarman. Cukup panjang penjelasannya, saya persingkat. Ketika seorang memahami indikator kebersihan hati yang tadi Ustaz jelaskan, kemudian berinteraksi dengan orang lain, lalu terjebak untuk menilai kebersihan hati orang tersebut berdasarkan ilmu yang sudah dimiliki. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap agar hati ini tetap bersih walau menghadapi orang yang tidak bersih hatinya karena tahu dari indikator yang disampaikan, agar tidak terjebak dalam menjudge berdasarkan ilmu itu? Ulangi kembali ya, akhi, arti. Afwan, jadi ada ilmu tentang mengenali kebersihan hati. Kemudian ada indikator-indikatornya, Ustaz. Nah, ilmu ini khawatirnya oleh penanya itu bisa menyebabkan muncul sikap menjudge atau kemudian menilai orang lain apakah hatinya bersih atau tidak. Nah, bagaimana sikap kita agar bisa tetap menjaga hati supaya tidak mudah menjudge atau menganggap? Ilmu itu bukan untuk memvonis orang lain, ilmu itu memvonis diri kita. Hasil dari ilmu itu adalah suudzon kepada diri kita dengan seluruh kekurangan diri kita dan aib yang kita miliki, dan husnudzon terhadap penampakan orang lain. Jadi semakin orang beriman, semakin suudzon kepada dirinya, suudzon kepada dosanya, suudzon kepada prasangka buruknya, suudzon kepada maksiat yang dia sembunyikan, itu harusnya suudzon. Sekarang itu banyak kita sebaliknya, husnudzon sama diri kita sudah baik, tapi suudzon sama orang lain. Ilmu itu enggak kayak gitu. Perhatikanlah Abu Bakar, walaupun beliau sudah ditetapkan sebagai penghuni surga, beliau itu merasa tidak pede, suudzon beliau kepada dirinya, bahwasanya dia masih memiliki banyak kekurangan untuk meraih surganya dan rahmatnya Allah. Itulah yang benar. Jadi harus kita bangun sebuah framing kalau belajar itu untuk mengevaluasi diri. Makanya kan sering saya menyampaikan ini nasihat untuk saya. Sebenarnya nasihat ini untuk saya. Jadi apa yang saya sampaikan itu semuanya untuk saya. Karena memang ilmu itu untuk kembali kepada diri kita masing-masing, bukan untuk kembali kepada orang lain. Makanya saya selalu berkata, bisa jadi orang yang mendengar lebih paham, lebih solid daripada orang yang menyampaikan. Kita nggak ada pernah tahu. Kita nggak pernah mengerti itu. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham. Framingnya itu harus benar dulu. Framing apa? Kalau kita belajar untuk mengevaluasi diri kita. Bukan untuk mengevaluasi orang. Nggak usah setiap kita kajian, berdasarkan kajian saya kemarin hari Ahad, hati ente itu kotor. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Berdasarkan kajian saya kemarin hari Ahad, hati saya yang kotor. Nah, itulah salah satu barokahnya keilmuan, mengkoreksi dirinya sendiri, bukan untuk mengkoreksi orang. Susah, Ustaz. Nah, inilah yang paling susah dari ilmu. Nah, itulah yang harus senantiasa menjadi sebuah titik perhatian besar kita dalam setiap ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Waktunya kurang lebih masih ada 5 menit. Semoga masih ada 1-2 pertanyaan yang bisa direspon. Yang berikutnya,
eh, ada di antara peserta yang merasa ngeri ketika mendengar penjelasan tentang seseorang yang seperti wali di tengah orang banyak, justru menjadi pendosa ketika berdoa di depan Allah. Nah, mungkinkah hal itu terjadi tanpa disadari? Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Mensikapi kondisi ketika bersama orang banyak itu seperti wali, ketika sendiri bersama Allah banyak dosa. Nah, apakah ini terjadi tanpa disadari? Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, banyak orang yang melakukan ini karena lalai, karena lemahnya penjagaan dia kepada hatinya, karena rasa muraqabah diawasi oleh Allah itu lemah. Nah, inilah yang menjadikan kita terus menasihati diri kita masing-masing dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan ilmu yang kita dengarkan dalam setiap contoh yang kita peroleh dari orang di sekitar kita. Jadi, semua orang itu teruji dengan hadis yang tadi saya sampaikan. Bahkan orang yang menyampaikan hadis itu siang ini pun adalah orang yang paling teruji dengan hadis itu. Tapi inilah fungsinya kita terus mendengarkan nasihat. Inilah fungsinya kita terus untuk belajar. Inilah fungsinya kita terus untuk mengambil hikmah dari orang terbaik di sekitar kita. Supaya kita prosesnya semakin jelas, progresnya semakin jelas. Menuju kepada hati yang bersih, walinya Allah di tengah keramaian dan walinya Allah di tengah kesepian. Baik. Masih ada beberapa waktu. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Bagaimana mengajarkan tazkiyatun nafs kepada anak-anak, Ustaz? Ya, dimulai dari kita harus memahami dulu tazkiyatun nafasnya. Faqitu syai'la yu'ti. Yang kosong tak bisa memberi. Itu jadilah orang tua yang belajar terus, nanti akhirnya mengajarkan kepada anak kita. Allah alam bisawab. Dan yang terakhir, insya Allah sebelum waktu juga membatasi, apakah hati itu bisa dibisiki oleh syaitan? Karena bagi penanya, kadang beliau merasa hatinya dibisiki kata-kata yang tidak baik. Nah, saya tanya sama antum, akhi. Qul a'udzu birabbil falaq itu kita berlindung kepada Allah berapa kali? Berapa kali, akhi? 5. Qul a'udzu birabbil falaq itu kita berlindung kepada Allah kan 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan berlindungnya dari apa? Dari tukang sihir. Min syarrin naffasati fil uqad. Ketika kita bicara tentang surat An-Nas, kita berlindung kepada Allah berapa kali, akhi? 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan setan yang terus meniupkan tiupan pikiran buruk, pikiran negatif di dalam hati dan dada kita. Kenapa ketika kita menghadapi tukang sihir, kita berlindung kepada Allah cuma 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ketika menghadapi bisikan setan, min syarril waswasil khannas, kita berlindung kepada Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Karena menghadapi bisikan setan itu jauh lebih berat daripada menghadapi tukang sihir dalam tiupan pukulnya dan santetnya. Jadi apakah ada setan? Ada setan itu. Allah alam. Baik, demikian pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta. Semoga apa yang disampaikan tidak memuaskan agar terus mencari ilmu di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Kemudian di bagian berikutnya kami aturkan kepada Ustaz Umar minta LC untuk bisa bersama dengan kami membacakan doa penutup. Untuk itu kepada Ustaz Umar minta kami aturkan. Sebelum saya menyampaikan ini, saya sampaikan pula bahwasanya informasi The Homeland of Solihin segera akan ditayangkan. Alhamdulillah pesertanya sudah lebih dari 5.300. Bagi yang belum mendaftar, segeralah mendaftar karena Masya Allah kita akan sajikan masalah surga dengan sudut pandang yang seindah mungkin supaya kita terus memiliki harapan untuk mendapatkan surganya Allah. Terus yang kedua, kita akan mengadakan gala premier
untuk menyaksikan hari pertama The Homeland of Shalihin, nonton bareng yang nanti kita akan selenggarakan di daerah Tangerang Selatan, yaitu di Masjid Aksyana. Dan ini harus mendaftar supaya kami bisa mengontrol jumlah yang datang. Kami insya Allah akan menyelenggarakan sebuah perayaan dari tasyakuran kita setelah kita melewati pandemi. Dan kita berkumpul, kita nonton bareng, nanti ada beberapa ustadz yang juga nanti kita akan datangkan. Kita ada beberapa program-program supaya menjadikan kita bisa menjadi bagian dari keluarga di antara keramaian umat. Makanya Masya Allah, pastikan bahwasanya ikut dalam kajian perdana offline, ini secara official ini yang perdana untuk Samila Series. Kita akan selenggarakan tanggal 11. Ya, dan kami membatasi seatnya hanya untuk sekitar 500-an. Dan hari ini sudah hampir 200-an lebih yang mendaftar. Segera untuk mendaftar dan pastikan kita bersama-sama nonton bareng dan bersama-sama kita menikmati kebersamaan kita untuk menyaksikan The Homeland of Shalihin dan berbagai macam program yang kita akan buat bersama. Kalau ada yang pengen mendaftar, silahkan mendaftar di 0857 751 50057. 0857 50057. Semoga Allah memberkahi kita, Allah menguatkan hati kita, Allah membersihkan jiwa kita di dalam kebaikan, Allah menggenggam hati kita di dalam ketakwaan, Allah membersihkan hati kita dari segala macam kekeruhan dan pengotornya. Allah arahkan hati kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Semoga ilmu yang kita peroleh, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi sebab bersihnya hati kita dan jiwa kita, dan menjadi sebab diterimanya amal kita datang dari hati yang bersih dan jiwa yang bersih. Luruskanlah pikiran kami, maniskanlah ucapan kami, bersihkanlah hati dan jiwa kami di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami ridho dalam setiap irisan takdirmu. Jadikanlah kami merasa cukup dalam setiap takaran rezekimu. Jadikanlah kami selalu memiliki husnuzon kepada setiap orang yang kami jumpai di dalam kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Umar Mita LC atas apa yang telah disampaikan dan telah membersamai kita sampai saat ini. Kemudian jika Ustadz meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsir atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah membalas Ustadz dengan pahala yang berlipat di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Kami aturkan semoga mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kemudian kepada para peserta, Barakallahu fiik. Amin, amin, insyaallah. Ya, seluruh pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kepada para peserta yang masih online, terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaan. Sekali lagi kami perlu sampaikan bahwa setelah kajian selesai akan ada lomba resume kajian hari ini dan desain e-poster. Nah, ketentuan bisa diperhatikan baik melalui slide yang ditayangkan ataupun bisa diperhatikan dengan lebih detail di Instagram KKM dengan akun @komunitas.keluarga.muslim. Dan ulangi, silahkan bisa dicek ketentuannya lomba-lomba tersebut di @komunitas.keluarga.muslim. Bagaimana ketentuannya? Tentu saja, insya Allah ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menguatkan ilmu yang telah kita dapatkan dari Ustaz Umar Mita. Bahwa ada bonus dari Allah, insya Allah bagi para pemenangnya, itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada para pemenangnya. Sekali lagi, ini adalah usaha kita untuk bisa mengikat ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, bonus atau tambahan dari Allah berupa gift bagi para pemenangnya, insya Allah. Ataupun bagi yang sudah ikut di WhatsApp group juga mendapatkan ketentuan melalui WhatsApp group yang ada. Baik, menjelang acara ini berakhir, kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung berjalannya acara ini.
Di antaranya adalah Mayurian Shop, makanan enak, lezat, berkualitas. Kopi hati, beda rasa, yang menyatukan rasa. Haura Mom and Baby Spa, perawatan ibu dan anak berbasis kesehatan. Ame-ame, refresh your happiness. Dan juga Nana Baby Carrier, eratkan jalinan, lindungi masa depan. Demikian acara kita pada kesempatan ini, dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang menjadikan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Jazakumullah khairan katsir atas kehadiran dan partisipasinya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Insya Allah berjumpa di agenda-agenda KKN yang selanjutnya. Sekian dari kami. Selaku moderator saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga atas nama panitia. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau di cross check, bisa hubungi melalui kontak person ataupun akun sosmed yang ada. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.